Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Toim selaku dosen dari kursus Indonesia dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Di sini saya akan membahas sedikit materi yang telah disampaikan Bapak Toim tentang sistem dan prosedur prinsip mudharabah dan musyarakah. Sebelum memasuki materi, terlebih dahulu perkenalkan nama saya Sini Nadianti dengan NIM 2020 ST052 dari kelas Indonesia A1. Baik, kita mulai dari pengertian mudharabah. Pengertian mudharabah dapat diartikan sebagai akar kerjasama usaha antara dua pihak, yaitu antara pengelola usaha yang disebut sebagai mudharib dan pihak yang memiliki modal disebut sebagai shahibul mal. Lanjut, berikutnya terdapat jenis-jenis mudharabah. Jenis-jenis mudharabah sendiri terdapat dari 2 poin, yaitu yang pertama mudharabah mutlaqah, yaitu usaha diajukan oleh mudharib kepada shahibul mal. Dalam akad ini pemberi modal tidak menentukan jenis usaha apa yang akan dilakukan dan hanya memberikan modal usaha saja. Yang kedua mudharabah muqayyadah, yaitu usaha yang ditentukan oleh pemberi modal atau shahibul mal, sedangkan pihak yang menerima pembiayaan atau mudharib hanya sebagai pengelola yang menjalankan tugas. Selanjutnya, ketentuan hukum mudharabah yang terdiri dari beberapa poin juga, di antaranya yang pertama adalah mudharabah dapat dibatasi oleh periode tertentu. Poin kedua, kontrak tidak boleh dikaitkan atau mu'alaf dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi. Poin ketiga, tidak ada ganti rugi dalam mudharabah karena akad ini pada dasarnya bersifat amanah, kecuali akibat dari kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. Poin keempat, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau terjadi perselisihan, maka penyelesaiannya melalui badan administrasi syariah jika tidak terselesaikan melalui musyawarah. Berikut terdapat skema mengenai pembiayaan mudharabah untuk nasabah. Bisa dilihat ya, di sini nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank untuk memperoleh usaha. Kemudian bank memberikan modal 100% untuk dikelola nasabah. Dan ketika akad berlangsung telah ditentukan proporsi bagi hasilnya. Jika terjadi kerugian ketika menjalankan usaha yang bukan merupakan kelalaian nasabah, maka kerugian ditanggung oleh bank. Yang terakhir, setelah proses usaha berjalan lalu keuntungan dibagi sesuai ketentuan nisbah. Selain itu, nasabah juga mengembalikan modal pokok kepada bank. Seperti itu. Lanjut, kemudian terdapat skema mengenai mudharabah untuk pegawai. Nasabah di sini mengajukan permohonan ke bank melalui bagian pembiayaan. Setelah itu berkas diserahkan ke bagian surveyor untuk kemudian disurvei. Jika survei diterima, hasil diserahkan ke komite pembiayaan. Kemudian jika ada rapat dari komite pembiayaan, maka diputuskan pengajuan pembiayaan tersebut. Dan apabila pembiayaan ditolak, maka berkas akan dikembalikan pada nasabah. Namun jika pembiayaan diterima, maka pengajuan akan direalisasi dengan pembuatan akad. Setelah akad selesai dan telah ditandatangani, kemudian pengajuan diserahkan ke kasir. Yang terakhir, nasabah akan menerima uang dan kartu angsuran. Kartu angsuran adalah bukti bahwa nasabah telah membayar angsuran. Selanjutnya, kita masuk ke materi musyarakah. Dimulai dari pengertian. Pengertian musyarakah sendiri adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam sebuah usaha untuk menggabungkan modal dan menjalankan usaha bersama dalam suatu kemitraan dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan dan kerugian berdasarkan porsi kontribusi modal. Jenis-jenis musyarakah atau syirkah terdiri dari 2 poin. Yang pertama, syirkah amlak, yaitu syirkah yang terjadi karena adanya usaha tertentu atau terjadi secara alami, bukan karena akad. Yang kedua ada syirkah uqud, yaitu syirkah yang terjadi jika dua pihak atau lebih bersepakat untuk menggabungkan harta mereka untuk kegiatan usaha dan hasilnya dibagi antara pihak yang terlibat, baik laba ataupun rugi. Di sini terdapat skema pembiayaan musyarakah untuk nasabah.
Nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank dengan akad musyarakah untuk mendapatkan tambahan modal. Antara bank dan nasabah saling berkontribusi dalam usaha ini. Dalam hal ini juga antara kedua belah pihak saling kerjasama dan bank melakukan pembiayaan modal kepada nasabah, kemudian dikelola masing-masing nasabah. Untuk keuntungannya dibagi berdasarkan sesuai kesepakatan. Berikutnya, skema pembiayaan musyarakah untuk pegawai. Di sini calon nasabah datang ke bank dan mengajukan permohonan pembiayaan musyarakah. Setelah itu, bank menanyakan apakah nasabah sudah mempunyai rekening atau belum. Jika belum, nasabah diharuskan untuk membuka rekening terlebih dahulu. Namun, jika sudah mempunyai rekening, langsung mengisi syarat-syarat permohonan saja. Kemudian, dilakukannya survei dan hasil diserahkan kepada manajer pembiayaan. Dan manajer pembiayaan menyerahkan kepada komite pembiayaan untuk dirapatkan apakah diterima atau ditolak permohonan pembiayaan tersebut. Jika berkas ditolak, jika ditolak, berkas akan dikembalikan kepada nasabah. Namun jika diterima, nasabah akan menandatangani surat persetujuan. Setelah itu, serah terima jaminan antara nasabah dan bank dan diakhiri dengan pencairan dana oleh kasir. Setelah selesai materi yang kita bahas mengenai sistem dan prosedur prinsip mudharabah maupun musyarakah, saya mohon maaf jika terdapat hal-hal yang tidak berkenan dalam penyampaian saya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada dosen dan teman-teman yang telah menyaksikan video saya dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.